Selamat datang di Presisi Podcast, podcast edukasi dan aksi, ngobrol asik dengan sejuta informasi masa kini. Nah, pada episode kali ini, gue Nafira, gue Bosma, dan gue Dea. Kita bakal ngomongin yang lagi rame banget dibahas nih sama orang-orang, yaitu kasusnya Vina Cirebon. Nah, kita beda nih dari yang lain. Di sini kita bakal bahas kasus itu pakai teori standpoint. Hah? Standpoint teori itu apaan? Nah, buat kalian nih yang masih asing sama kata standpoint teori, jadi standpoint teori itu adalah teori dalam ilmu sosial yang bilang kalau pengalaman dan posisi sosial seseorang itu sangat mempengaruhi cara mereka melihat dunia. Jadi itu pandangan kita terhadap dunia itu bisa beda-beda loh, tergantung dari posisi kita di masyarakat. Oh, oke. Jadi ini kayak kita ngelihat dunia dari kacamata kita sendiri gitu ya? Nah gitu, bener banget deh ya. Istilah gampangnya sih kayak gitu ya. Teori standpoint tuh bilang kalau pengalaman hidup kayak gender, ras, kelas sosial itu tuh mempengaruhi banget deh cara kita ngelihat dunia dan memahami realitasnya. Oh, jadi kayak misalnya pengalaman hidup seorang cewek beda sama cowok, makanya perspektif mereka soal hidup juga bisa beda gitu. Iya betul banget. Contohnya nih ya, kayak pengalaman cewek sama cowok soal keamanan di jalan malam-malam tuh pasti beda banget gak sih? Ya sih, bener. Cewek mungkin lebih aware soal bahaya atau gangguan yang bisa terjadi, sementara cowok mungkin nggak terlalu mikirin itu sih. Nah itu dia maksudnya, teori standpoint ini awalnya tuh banyak dikembangin sama feminis buat nunjukin kalau pengalaman perempuan itu sering banget diabaikan dalam teori-teori sosial yang dominan. Tapi lama-lama konsep ini tuh juga dipakai buat ngomongin pengalaman kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan. Jadi kayak teori ini ngajak kita buat lebih ngerti perspektif orang lain yang mungkin selama ini nggak terlalu kita pikirin ya. Nah betul banget. Karena kalau kita cuma ngandelin perspektif mayoritas aja, kita tuh bisa kehilangan banyak banget loh pemahaman penting dari kelompok lain yang punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ngomong-ngomong soal keamanan dan pengalaman hidup yang beda, kalian tahu kan film Vina Sebelum 7 Hari yang lagi rame banget tuh di akhir-akhir ini? Gue tahu. Itu kalau nggak salah filmnya diangkat dari kisah nyata nggak sih? Nah, bener banget tuh deh. Jadi buat kalian yang belum tahu kasus Vina Cirebon ini, yaitu kasus yang tragis banget, dimana Vina seorang remaja 16 tahun, dia diperkosa secara bergilir oleh sekelompok geng motor dan juga dibunuh secara brutal pada tahun 2016. Dan di tahun 2016, kasus kematian Vina juga viral, tapi kasusnya hilang gitu aja tuh, nggak pernah dibahas lagi. Dan sebenarnya kasus ini juga udah lama kan ya, tapi jadi rame lagi karena diangkat jadi film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Nah, pas awal kasus ini, polisi itu udah melakukan penyelidikan. Ternyata kematian Vina disebabkan oleh pembunuhan berencana, guys. Nah, yang pelakunya ada 11 orang, tapi yang ketangkep baru 8. Nah, dengan adanya film ini, para pelaku yang belum tertangkap dan kepolisian yang tadinya seolah-olah tutup mata, dengan adanya kasus ini jadi mulai memburu kembali para pelaku. Nah, kalau dalam konteks teori standpointnya nih ya, pengalaman Vina sebagai perempuan muda jelas beda banget dong sama pengalaman cowok-cowok dari geng motor itu. Buat mereka, mungkin ruang publik adalah tempat bermain dan menunjukin kekuasaannya. Tapi buat Vina sendiri, ruang publik itu bisa jadi tempat yang sangat berbahaya loh. Iya bener banget, dan ini nunjukin kalau perspektif perempuan sering banget gak dianggap atau malah diabain. Kalau kita lihat dari sudut pandang mereka yang berkuasa, mungkin masalah keamanan perempuan gak terlalu dipikirin serius, tapi buat perempuan ini masalah hidup dan mati. Nah, bener banget tuh deh, ini toksik banget sih. Dalang aslinya dari kasus pembunuhan Vina itu tahu nggak sih? Ternyata dia adalah anak dari anggota polisi dan dia baru ketangkep pas kasus ini viral karena film itu. Wow, kasus Vina tuh sangat nunjukin gitu ya betapa pentingnya kita itu memahami dan mengakui pengalaman perempuan, terutama tuh dalam hal keamanan dan keadilannya. Dan gak cuma itu aja Pir, kita juga harus sadar bahwa ada struktur sosial yang bikin perempuan jadi lebih rentan ke kekerasan. Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa sih, tapi juga ada aspek-aspek sosial yang harus kita perbaiki.
Hah, gimana tuh maksudnya? Jadi, kalau ngomongin soal kekerasan ke perempuan itu bukan cuma soal kejahatan biasa, guys. Ada banyak faktor sosial yang ikut berperan. Misalnya, lu pernah nggak sih kepikiran kayak ada perempuan yang lebih gampang jadi korban? Nah, itu tuh karena ada struktur sosial yang bikin mereka jadi target empuk. Pertama, lu pikirin aja soal ketidaksetaraan gender. Gimana perempuan bisa kerasa aman kalau di masyarakat masih ada pikiran kuno yang ngebiarin laki-laki ngerasa lebih superior. Terus nih ya, lo juga harus sadar kalau norma-norma patriarki itu masih keras banget gitu loh di beberapa tempat. Ada yang mikir ya kalau perempuan itu cuma objek, bukan individu yang punya hak dan kebutuhan. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana kita mau ngobrolin soal keamanan buat perempuan? Betul, 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 betul. Nggak cuma itu sih, ada stigma dan diskriminasi lagi. Perempuan yang jadi korban kekerasan seksual sering dikucilin atau dianggap lemah. Mereka juga bisa susah dapet bantuan karena sistemnya aja udah bikin mereka nggak percaya diri buat ngelaporin kejadian yang mereka alami. Duh, bener banget lagi Dea. Soalnya tuh para korban sering banget ya disalahin atau nggak dipercaya. Karena tuh ada anggapan kalau misalnya perempuan harus ngejaga diri mereka sendiri agar nggak jadi korban. Soalnya tuh gue sempat lihat ya di komentar TikTok ada yang malah nyalahin Vina gitu atas terjadinya kasus ini. Dia bilang, ya kenapa sih Vina nggak terima aja cinta tuh si cowok. Parah banget nih netizen plus 62. Ini nih bagian dari budaya victim blaming gak sih? Yang kental banget di masyarakat kita. Alih-alih ngasih dukungan ya kan. Tapi sering terjadi malah korban yang harus membuktikan sendiri bahwa mereka gak salah. Ini gak adil sih dan jadi menambah beban mental yang mereka alami. Sebenarnya ya, kita juga perlu merenung soal bagaimana sistem hukum dan sosial kita ngelakuin korban kekerasan seksual. Ya karena itu tadi, para korban malah disalahin atau diabain padahal mereka yang paling menderita. Nah, betul banget nih Dea. Dengan memahami teori-teori standpoint, semoga kita tuh jadi lebih peka dan empati terhadap pengalaman hidup orang lain ya. Terutama tuh mereka nih yang sering terpinggirkan atau disalahkan. Selain itu kita tuh juga harus ngedengerin dan ngehargain perspektif mereka agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman. Nah, seru banget ya tadi udah obrolan panjang kita. Segitu aja sih dari kita, tetap jadi pendengar yang kritis dan peduli ya. Bye-bye. Bye-bye.